Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dari kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Abida Nugrahaini dengan NPM 201446000143. Lalu ada saya sendiri Wimbo Handoko dengan NPM 201446000149. Lalu ada Vianda Istiana Tunihaya dengan NPM 201446000299. Lalu ada Gugun Atma Putra dengan NPM 201446000134. Dan yang terakhir ada Fitria dengan NPM 201446000160. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tunadaksa. Perkenalkan, nama saya Vianda Istiana Tunihaya, NPM 201446000299. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, maupun pembawaan sejak lahir. Tunadaksa juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti. Tunadaksa juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tunadaksa adalah seseorang yang mengalami kerusakan atau kelainan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya secara normal, sehingga mengakibatkan gangguan pada komunikasi, bersosialisasi, dan berkembang bagi dirinya. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa dapat dibagi menjadi dua, yaitu tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi adalah penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan tertentu pada bagian tubuh, bagian tulang, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian. Bagi mereka yang mengalami kecelakaan ataupun mengalami hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kecacatan, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Lalu ada tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada syaraf otak. Sedangkan menurut Franz J. Coyne yang dikutip oleh Sujiati Sumantri menyebutkan klasifikasi anak tunadaksa antara lain, yang pertama ada club foot atau kaki seperti tongkat, lalu ada club hand, tangan seperti tongkat, ada polydactylism atau jari yang lebih dari 5, baik itu jari kaki maupun jari tangan, lalu ada syndactylism, yaitu adalah jari-jari yang berselaput atau menempel. Lalu ada torticollis, yaitu gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Lalu ada spina bifida, yaitu sebagian sumsum tulang yang tidak tertutup. Lalu ada scretinism atau kerdil. Lalu ada microcephalus, yaitu kepala kecil atau tidak normal. Lalu ada hydrocephalus, yaitu kepala yang berukuran besar yang berisikan cairan. Lalu ada self palate atau langit-langit mulut yang berlubang. Selanjutnya ada hare lip, yaitu gangguan pada mulut dan bibir. Lalu ada congenital hip dislocation,
atau kelumpuhan pada paha. Lalu ada congenital amputation atau bayi yang lahir tanpa anggota tubuh tertentu. Lalu ada Friedreich ataxia atau gangguan pada sumsum tulang belakang. Lalu ada Creutzfeldt atau gangguan pada sendi paha bertambah besar. Yang terakhir ada sipilis atau kerusakan akibat penyakit sipilis. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa. Anak tunadaksa memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, ciri-ciri umum, yang terbagi menjadi beberapa seperti A. Bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku atau bahkan mengalami kelumpuhan. Yang B. Bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau lebih kecil dari biasanya. Yang C. Umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak. Yang D. Cenderung bertingkah hiperaktif sehingga penderita tidak dapat tenang. Yang kedua, ciri-ciri fisik. Yang A. Memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh penderita tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi pada bagian otot dan motoriknya seperti tangannya yang putus, kakinya lumpuh atau layu. Yang B. Pada bagian kecerdasan, penderita tunadaksa cenderung normal atau bahkan di atas rata-rata. Yang C. Perasaan yang menggambarkan ekspresi kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam sehingga merasa depresi karena frustasi dalam keadaan yang dialaminya. Yang D. Meminta belas kasih orang lain dikarenakan terdapat saat-saat mereka harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang E. Menolak belas kasih yang diberikan orang lain karena penderita tersebut sudah beradaptasi dengan baik pada kehidupannya. Yang ketiga, ciri-ciri sosial. Karena memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, anak tunadaksa kurang luas dalam segi pergaulannya. Faktor lainnya yaitu terkadang anak bersikap marah-marah atau emosi yang berlebihan dengan bersikap tidak jelas. Yang selanjutnya, perkembangan fisik pada anak tunadaksa. Secara umum, perkembangan manusia dapat dibedakan ke dalam aspek psikologis dan fisik, seperti juga kondisi ketunaan yang lain. Kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir, prenatal, saat anak lahir, neonatal, dan setelah anak lahir, postnatal. Adapun kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada manusia setelah anak lahir, di antaranya karena faktor penyakit, kecelakaan, pertumbuhan tubuh yang tidak sempurna pada anak tunadaksa. Potensi anak tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Ketunadaksaan yang dialami anak tunadaksa biasanya dikompensasikan oleh bagian tubuh yang lain, sehingga perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dikatakan hampir sama dengan orang-orang normal pada umumnya, kecuali pada anggota tubuh yang mengalami kegagalan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gugun Adma Putra, NPM 2011446000134. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif anak tunadaksa. Dalam meniti perkembangannya, manusia mengalami banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Proses adaptasi menurut Piaget terdiri dari proses akomodasi dan asimilasi. Supaya proses-proses tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka diperlukan yang pertama, suatu lingkungan yang memberikan dukungan dan juga memberikan dorongan. Yang kedua, individu yang memiliki anggota tubuh lengkap dalam arti fisik dan biologik. Sedangkan menurut Gunarsa yang dikutip oleh Muhammad Effendi bahwa
ada 4 aspek yang turut mewarnai perkembangan kognitif anak tunadaksa. Yang pertama, kematangan. Kematangan ini merupakan perkembangan susunan saraf. Misalnya, kemampuan mendengar disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan saraf tersebut. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyelesaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan sosial anak tunadaksa. Kelainan pribadi dan emosi anak tunadaksa tidak secara langsung diakibatkan karena ketunaannya, melainkan ditentukan oleh bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa. Yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua yang berlebihan yang justru akan menghambat terhadap perkembangan kepribadian anak karena orang tua biasanya cenderung overprotection. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap anak tunadaksa menyebabkan anak tersebut merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Hal-hal yang sebagaimana dijelaskan di atas secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tunadaksa mereka. Mereka bisa saja merasa ditolak, kemudian merasa harga diri yang rendah dan kurang percaya diri, serta menjauh dari lingkungannya. Kemudian, perkembangan bicara dan emosi anak tunadaksa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Dengan bahasa, maka seseorang mampu mengerti maksud dan tujuan seseorang. Dengan bahasa pula, maka seseorang mampu mengungkapkan perasaan, emosi, dan pikirannya. Pada anak tunadaksa, jenis polio perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu berbeda dengan anak normal. Usia ketunadaksaan ketika mulai terjadi dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak tersebut. Anak tunadaksa yang sudah sejak kecil mengalami ketunaan, maka perkembangannya emosinya secara bertahap. Namun, yang setelah dewasa mengalami ketunaan, maka akan memberikan dampak yang cukup besar untuk perkembangan emosinya karena anak mereka pernah merasakan kehidupan normal sebelumnya. Oleh karena itu, dukungan dari orang-orang di sekitarnya dapat memberikan pengaruh yang baik untuk anak tunadaksa ini. Apabila orang tua yang terlalu bersikap melindungi secara berlebihan, maka akan menyebabkan anak tunadaksa mengalami ketergantungan. Terima kasih. Gangguan penglihatan dan pendengaran anak tunadaksa. Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan pada anak tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan. Masalah lain yang dialami oleh anak tunadaksa adalah gangguan ketajaman pendengaran, meskipun frekuensinya tidak sebanyak yang mengalami gangguan penglihatan. Meskipun demikian, untuk anak tunadaksa jenis polio sebagian besar dari mereka tidak mengalami gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Hal tersebut berbeda dengan anak tunadaksa cerebral palsy yang sebagian besar dari mereka mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Cara membantu anak dengan gangguan penglihatan. Karena anak-anak yang buta tidak dapat menangkap informasi melalui penglihatan mereka, guru harus menggunakan indera pendengar, peraba, pengecap, dan pembau saat menyampaikan pelajaran. Yang pertama, ada guru sebaiknya mengingat bahwa humor dan intonasi suara merupakan hal yang penting. Yang kedua,
Penjelasan verbal yang diberikan guru harus jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, harus disediakan semua bahan pembelajaran dalam bentuk braille. Yang keempat, guru harus menggunakan musik. Yang terakhir, bermain peran membantu anak mengingat peristiwa, ide-ide, dan situasi. Yang selanjutnya ada cara membantu anak dengan gangguan pendengaran. Yang pertama, menjelaskan setiap kegiatan yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan harus diselesaikan dengan visual support. Yang kedua, selalu menggunakan gambar dan tulisan untuk menjelaskan suatu objek, konsep, dan bahasa. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang dilihat selama dalam perjalanan atau yang menarik perhatian anak. Yang keempat, berbicara dengan jelas, tepat, dan dalam tekanan yang normal pada anak. Yang terakhir atau yang kelima, tunjukkan ekspresi yang jelas untuk mewakili apa yang dibicarakan agar anak dapat membaca mimik dan bibir sehingga dapat mengerti maksud pembicaraan. Baik, materi selanjutnya yaitu ketunadaksaan dan dampaknya. Sama seperti bentuk kelainan atau ketunaan yang lain, kelainan fungsi anggota tubuh yang dialami seseorang memiliki akibat yang hampir serupa, terutama pada aspek kejiwaan penderita, baik berefek langsung ataupun tidak langsung. Efek yang ditimbulkan dapat berupa penolakan terhadap lingkungan, selalu menyendiri, merasa dikucilkan, dan efek yang lainnya. Akibat dari ketunaan yang dialami oleh seseorang, maka mereka juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Semakin lama anak tunadaksa beristirahat di dalam rumah, maka mereka akan semakin terisolasi dari teman-temannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.